Salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman yaitu sholat Jumat di masjid kita, Masjid Jami An-Nur. Sebelumnya mari kita berdoa semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari tadi malam sampai siang ini Allah ridha dan memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya. Jemaah Masjid Jami An-Nur rahimakumullah, sebelum kita mulaikan sholat Jumat, izinkan kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa maklumat yang sebelumnya kami mohon jemaah yang sudah ada di dalam masjid, mari kita isi terlebih dahulu saf depan yang masih kosong. Karena kesempurnaan saf adalah bagian daripada kesempurnaan Jumat kita. Silakan maju, karena waktu agak maju jadi jemaah mungkin mereka yang belum tahu ya, jadi belum datang atau masih di rumah. Silakan maju. Hari ini Jumat tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Waktu surat kita jam 11.40 di sini. Sebagai khatib dan imam sesuai dengan jadwal guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi LC, alhamdulillah beliau sudah tiba di An-Nur. Muazzin Ustadz Ramdhani dan Bilal Ustadz Herman. Maklumat yang pertama dari pengurus masjid senantiasa mengundang ahlan wa sahlan Kiai, mengundang jamaah sekalian untuk menghadiri taklim rutin yang kami laksanakan setiap malam Ahad atau malam Minggu. Untuk malam Ahad besok taklim akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Sulaiman Rahimin, takril kitab fikih Kifayatul Akhyar ya. Kami mohon kehadiran kita semua, mudah-mudahan panjang umur sehat bisa hadir malam Ahad besok. Maklumat yang kedua, perlu informasikan juga bahwa tadi malam ya di An-Nur Ba'da Isya diselenggarakan permajaan An-Nur karena waktunya sudah selesai 5 tahun ya. Memang tidak semua kita undang Dewan Penasihat, pengurus harian, perwakilan remaja dan ibu-ibu ya. Sudah disampaikan ke forum laporan selama 5 tahun. Di antaranya 5 tahun kemarin kita alhamdulillah pengurus bisa meluaskan masjid 132 meter sebelah kiri ya, ngebangun sekretariat remaja dan An-Nur TV, tempat wudhu dan tempat masjid ya. Mari kita doain semoga pengurus yang baru bisa melaksanakan amanah di 5 tahun yang akan datang. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, maklumat berupa undangan maulid dari Musholah Baitus Sholehah di Jalan Kecapi 5 ya. Malam Ahad besok mengundang kita semua untuk hadir di Musholah Baitus nanti malam. Mohon maaf. Jadi undangan maulid dari Musholah Baitus Sholehah, undangan maulid nanti malam. Waktu Ba'da Isya sampai selesai Musholah Baitus Sholehah Jalan Kecapi 5. Insya Allah peringatan tersebut akan dihadiri oleh guru kita Kiai Haji Idrus Rombeli ya, yang kita kenal banyak di YouTube-nya, dan Ustaz Kiai Hasanuddin dan para ulama lain. Mudah-mudahan kita umur sehat, nanti malam bisa kita hadir di Musholah Baitus Sholehah Jalan Kecapi RW 05. Maklumat berikutnya dari bendahara ya, laporan keuangan kas masjid tertanggal 18 November, pemasukan saldo tanggal 11 November 14.317.000 rupiah, ramal Jumat lalu 1.850.000 rupiah, infak 600, total 16.767.000 rupiah.
Pengeluaran total pengeluaran Rp2.825.000 hingga saldo kas Anur pada hari ini 18 November sebesar Rp16.767.000 dikurangi Rp2.825.000 jadi total kas Rp13.942.000. Kita berdoa amal hamba Allah yang telah amal untuk Anur rezekinya ditambah, seluruh niat dan hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari di hari yang mulia ini, Sayyidina Ayam Haji Mah, kita baca Ummul Quran surah Fatihah. Kita mohon dengan baca Fatihah pahalanya Allah sampaikan untuk arwah almarhum kakek nih kita, orang tua kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah dengan baca Fatihah. Semoga Allah terima seluruh amal baiknya, Allah ampunkan segala khilaf dan kelainya, kubur jadikan radhah min riyadil jannah. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Fatihah kita mohon dengan Fatihah kita semua yang hadir, keluarga kita panjang umur, sehat afiat, niat hajat dikabulkan Allah, selamatan keluarga kita dan keluarga kita dunia akhirat. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu sudah masuk. Jamaah yang sudah ada, kami mohon HP-nya di silent, dinonaktifkan selama melaksanakan Jumat, dan adik-adik yang di atas maupun yang di bawah tidak berisik ketika khatib sedang membacakan. Demikian maklumat dari kami. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم وتفضل علينا بالإيجاد من العدم وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتزكو بها الشيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jum'ah yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah inilah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju satu tempat yang paling mulia di bagian bumi. Afdalu biqa'il ardi masajiduha, itulah baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, Masjid Jami' An-Nur. Sehingga saat ini kita berada di dalamnya dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Maka harapan kita semua, amal soleh, ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya amalan-amalan yang kita kerjakan pada hari Jum'ah Sayyidul Ayyam ini mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda, dan itu sudah dinyatakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Maka pada akhirnya kita semua beramal saleh, beribadah tidak pernah berhenti, sehingga dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya, la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup orang yang beriman dari melakukan kebaikan dan amal saleh sampai pada puncaknya dia masuk dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita, harapan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsinya, buyuti fil ardi masajiduha, rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjidnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi, afdalu biqa'il ardi masajiduha, paling utamanya, paling afdalnya bagian bumi, bagian-bagian bumi yang paling utama adalah masjid-masjidnya. Sehingga luar biasa orang yang bisa berada di dalam masjid, bisa memakmurkan masjid, mengisi usia dan waktunya untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah, baik solat berjamaah, baik solat Jumatnya, solat-solat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, termasuk duduknya di majelis ilmu. Maka begitu luar biasa orang-orang ini masuk dalam kategori orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah nyatakan di dalam akhir ayat yang diawali dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk kita bahwa memakmurkan masjid, meramaikan masjid, mengisi masjid, duduk di dalamnya untuk ibadah, dan masuk membangun masjid, merenovasi masjid, berinfak untuk masjid, hanya bisa dilakukan yang pertama kata Allah, man amana billah, mereka yang yakin, beriman penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun waktunya, hartanya, kesempatannya, dirinya, zahir dan batinnya, maka dia kerahkan untuk bisa berada di tempat yang paling mulia, masjid baitun min buyutillah. Ketika ada sebagian orang yang rumahnya di samping masjid, lalu dia tidak datang ke masjid,
padahal di sampingnya ada masjid. Dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia tidak berinfak untuk masjid, dia tidak hadir di majlis ilmu, padahal dia tinggal di samping masjid. Maka na'udzubillah, tetapi doa kita untuk mereka semua, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang bisa memakmurkan masjid, meramaikannya, baik dalam bentuk zahir pembangunan ataupun mengisinya dengan berbagai macam ibadah, adalah yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang percaya, beriman terhadap hari kiamat. Maknanya dia sadar, dia tahu dirinya bakal dijemput oleh kematian. Dia tahu kiamat itu akan datang pada dirinya. Mana kiamat bagi setiap orang, itulah kematian dalam dirinya. Sehingga Nabi berkata di dalam hadisnya, idza matal abdu qad qamat qiyamatuhu. Kata Nabi dalam hadisnya, ketika meninggal seorang hamba, maka telah datanglah kiamat baginya. Orang yang percaya, dia yakin dan pasti dia bakal mati, dia akan meninggalkan hartanya, dia akan meninggalkan dunia. Maka sebelum kematian itu datang, dia datang ke masjid mengisi waktu usia umurnya, bahkan hartanya tidak tanggung-tanggung, dia infakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah dalam ayat ini, wa aqamas shalah. Orang yang bisa memakmurkan masjid, bisa berada di dalam masjid, adalah orang yang mau mendirikan salat, orang yang mau menjaga pondasi agamanya sebagai keislamannya yang sejati. Maka dia akan senantiasa datang ke masjid, khususnya kaum lelaki, karena afdalus shalah, paling utamanya salat orang laki adalah di masjid dalam bentuk salat berjamaah. Wa ataz zakah. Yang keempat, kata Allah dalam ayat ini, orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang yakin dan dia mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wa ataz zakah. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan hartanya, dia keluarkan infaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, orang yang menjaga masjid, termasuk kebersihan masjid. Jangan ketika ada kotoran di masjid lalu dia mengandalkan marbot, padahal dia lihat sendiri, kalau semua kebersihan di masjid diandalkan untuk marbot, maka pahala semuanya diambil oleh marbot. Bagaimana pahala kita? Sungguh rugi orang yang melihat kotoran di masjid, lalu dia tidak angkat, dia kantongi itu, dia bawa pulang untuk dibuang di tempat yang selayaknya tempat sampah. Luar biasa, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga diceritakan dalam satu hadis singkat, ketika Nabi satu hari tidak melihat seorang wanita tua yang tugasnya menyapu atau membersihkan Masjid Nabawi. Lalu dikabarkan oleh sahabat, ya Rasulullah, annaha qad matat. Ya Rasul, sesungguhnya fulan bin fulan Ummi Mahjan telah meninggal dunia. Lalu kata Nabi setengah marah ketika wafatnya, meninggalnya wanita yang sering menyapu masjid ini tidak dikabarkan kepada Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku tentang wafatnya, hatta usalli alaiha, sampai aku bisa mensolatkannya. Karena orang yang ketika di dunia aku solatkan jenazahnya, maka mendapatkan keselamatan di akhiratnya. Sehingga Nabi minta ditunjukkan di mana kubur daripada wanita yang bertugas sebagai penyapu Masjid Nabawi ini. Lalu Nabi berkata, dan Nabi melakukan solat di atas kubur wanita ini. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ummi Mahjan telah berkata kepadaku, setelah terjadi komunikasi antara Nabi dengan si mayit, bahwa kata Ummi Mahjan, seorang wanita tua ini, sungguh aku telah mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat yang tidak aku dapatkan karena sebab aku menyapu masjid. Tidak ada satu kenikmatan di sisi Allah yang paling istimewa melainkan karena sebab aku menyapu masjid. Maka kebersihan masjid,
takmirnya masjid bukan hanya diserahkan kepada pengurus. Alhamdulillah, pengurus Masjid Jami' An-Nur telah mendapatkan kembali amanat untuk menjadikan masjid ini syiar. Masjid ini supaya syiar, maka masjid itu fungsinya adalah syiarun min sya'airillah, harus disyiarkan, diramaikannya di dalamnya kegiatan-kegiatan agama. Maka harapan kita mudah-mudahan kita pun yang sering datang ke masjid dalam bentuk ibadah-ibadah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah dan berbahagialah orang-orang yang bisa datang ke masjid, memakmurkan masjid, berinfak untuk masjid, mengurus masjid, adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Allah wafatkan kita pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة، وعن فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن بقية أزواج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر جيوش المسلمين واعلي كلمتك إلى يوم الدين، واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.